Assalamualaikum Pak Dade. Waalaikumsalam Bu Wardah. Bagaimana kabar Pak hari ini? Sehat, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Dade, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Baik Bu. Nah, ini pertama kita diskusi ya, diskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada kegiatan coaching kali ini saya akan amati dan akan saya nilai Bapak uh, sebagai coach ya, berdasarkan rubrik penilaian apakah Bapak dalam melakukan coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta, apakah Bapak mengajukan pertanyaannya yang berbobot, atau bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dan tidak lupa menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Karena saya dengar Bapak mau melakukan coaching dengan Pak Oji ya Pak ya? Iya betul Bu. Ya, baik Pak. Uh, Pertanyaan yang pertama dari saya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada pelaksanaan coaching kali ini? Saya akan mendengarkan apa yang menjadi keluhan atau ya jadi permasalahan Koci Bu ya. Dan saya akan menanyakan kembali supaya Koci dapat menemukan apa yang menjadi solusi bagi dirinya Bu. Oke, baik Pak. Mendengarkan ya, mendengarkan permasalahan dari coach ya. Baik Pak, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Kalau tadi kan ada beberapa ya, nah ini secara spesifiknya yang ingin diobservasi. Saya akan mendalami permasalahan-permasalahan agar Koci dapat menemukan solusi dan jalan keluar dan juga Oke, apa yang menjadi permasalahan Koci tersebut. oke, jadi lebih mendalam lagi ya, menggali ya Pak ya. Betul. Oke, baik, bagus ya Pak ya. Yang terakhir ya Pak ya, yang ingin saya tanyakan, indikator apa yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Uh, Lebih ke mendengarkan, uh, Oke. lebih ke menggunakan beberapa rubrik ya, rubrik apa proses ya kemitraan, Oke, proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu. iya. Baik, bagus ya Pak ya. Untuk selanjutnya, tadi beberapa pertanyaan sudah saya ajukan. Demikian ya Pak ya, pra observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak yaitu Pak Oji ya Pak ya. Baik. Uh, Selamat melaksanakan coaching. Baik. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Uji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa nih yang mau Pak Uji ceritakan kepada saya? Iya Pak, ini nih Pak, saya kan baru awal masuk ajaran baru Pak nih ya. Nah, kebetulan saya masih dipercaya nih oleh Ibu Kepala Sekolah untuk memegang kelas 3 gitu Pak. Nah, kebetulan saya bertemu dengan anak ya bisa dikatakan apa ya, kebutuhan khusus lah. Dia tidak bisa berbicara dan tidak bisa mengucapkan huruf. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya. Kemudian saya menjadi dilema nih Pak, bagaimana nanti ke depannya nih, apa dulu yang harus saya kerjakan gitu kan. Dan kebetulan saya ikut guru penggerak juga kan, dan mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus bisa merangkul semuanya gitu. Iya, baik. Sedangkan mau merangkul semuanya, keadaan anak ya seperti itu gitu. Maka saya bingung itu Pak. Iya, betul. Apa apa itu berkebutuhan khusus Pak Uji ya? Iya, betul. Iya. Lalu sejauh mana yang Pak Oji ini dari anak tersebut?
apakah sudah bisa mengenal apa huruf atau bisa baca atau gimana itu? Nah, kebetulan hari Selasa kemarin tuh saya tes diagnostik tuh Pak ya untuk membaca huruf alfabet tuh. Tapi kalau kita kasih tahu bisa dia ngucap Pak, misalkan huruf ini apa huruf A, nah, dia ngucap A. Tetapi kalau sudah itu ya nggak bisa lagi gitu Pak. Oh Terkadang kita begitu. nunjuk huruf D disangkanya huruf B. Nah itu Baik, jadi iya. Lalu apa yang Pak Oji inginkan dari anak tersebut? yang saya inginkan gini Pak, bagaimana saya bisa minimal ya Pak ya kalau kalau untuk menjadi apa kayak anak yang lain itu sangat berat sekali Pak ya. Minimal saya dia itu ingin bisa mengucapkan huruf dan tahu huruf lah itu aja Pak yang saya Iya, inginkan gitu seperti itu. betul. Mm-mm. Ah, bagaimana ke depannya tindakan Pak Oji? Apa yang akan Pak Oji lakukan nantinya? Nah, tindakan yang akan saya lakukan ya pertama saya akan berkonsultasi juga dengan kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain ya untuk mencari informasi bagaimana kompetensi dia sebelum naik ke kelas 3. Kemudian juga saya akan berkonsultasi juga dengan orang tua tersebut untuk meminta kerjasamanya dalam bimbingan ya, terutama di rumah gitu ya. Dan Baik, ya. nanti saya akan utamakan, akan tekankan dia untuk bisa membaca alfabet dulu lah, itu aja dulu Pak. Iya. Jadi sementara ini anak tersebut diarahkan membaca alfabet dulu ya Pak Oji ya. Betul. Bagaimana respon guru lain nih mengenai siswa tersebut? Apakah mereka juga mau seperti Pak Uji mendidik anak tersebut sehingga bisa mengenal alfabet atau bagaimana? Respon yang lain itu sangat luar biasa Pak, antusias Pak ya untuk membantu gitu kan. Artinya guru-guru sebelumnya juga memberikan informasi bahwa anak ini harus seperti ini, diberikan ajarannya harus seperti ini. Nah, itu yang akan menjadi patokan saya untuk memberikan bimbingan kepada dia ya. Kemudian juga orang tuanya pun juga kemarin juga sempat datang langsung ke saya Pak tanpa Iya, diminta juga itu alhamdulillahnya bahwa memberitahukan bahwa anaknya ya seperti itu gitu Pak ya. iya, Kemudian betul. dia menitipkan kepada saya gitu. Itu. Mm-mm. Lalu bagaimana respon rekan-rekan sebayanya Pak Oji? Apakah tidak ada bullying dan sebagainya terhadap anak yang berkebutuhan khusus tersebut? Respon yang anak yang lain itu tidak ada Pak. Itu yang saya sangat senang sekali Pak ya. Ketika kemarin saya masuk nih, pertama masuk ke kelas nih Pak ya. Dan saya langsung absen tuh Pak ya. Langsung absen Iya, misalkan namanya Akbar Pak kebetulan ya. Namanya Akbar. Akbar ya, dia itu tidak nengok-nengok Pak. iya, Dipanggil itu, tapi temennya itu Bar tuh dipanggil. Nah, itu salah satu seperti itu aja. Terus kemudian ada lagi teman yang mengatakan ke saya Pak dia mah harus di kalau bahasa ini ditoel ya Pak ditoel gitu Pak. iya, iya. Oh iya iya, iya. Jadi anak-anak yang lain sangat sangat tidak ada yang bullying Pak ya, itu sangat luar biasa Iya. Pak seperti itu. Nah, jadi Pak Oji ini menginginkan anak ini mengenal huruf atau minimal alfabet tadi ya. Iya. Saya tadi mendengar itu. Lalu proses apa yang akan Pak Oji lakukan untuk ke depan? Proses yang akan saya lakukan pertama saya akan memetakan 9 kompetensi bahasa Indonesia Pak ya Pak. Mulai Iya, dari mengenal huruf, kalau ini bisa saya akan perkenalkan bagaimana dia mengenal suku kata gitu Pak ya. Dari suku kata yang mudah-mudahan sampai dia mengenal kalimat gitu Pak, seperti itu. Dan ini iya, memang ya mudah-mudahan dalam waktu 1 tahun lah saya targetkan bisalah dia mengenal
huruf dan membaca suku kata lah seperti itu Pak. Iya, iya. Itu sekolah Pak Uji itu kan sekolah dasar ya? Iya betul Pak. Iya. Apa tidak ada di lingkungan daerah Pak Uji itu yang sekolah khusus gitu, sekolah yang berkebutuhan khusus, Ya. sehingga anak tersebut bisa dapat bergabung dengan teman-temannya itu. Bagaimana situasi di sana Pak Uji? Situasi di daerah sekolah saya itu Pak, apa namanya, di apa, di pedalaman lah ya, bisa Iya, dikatakan iya. pedalaman Pak. Kemudian juga melihat dari, jangankan sekolah luar biasa Pak, sekolah TK pun saya rasa belum lihat di situ Pak ya, belum lihat. Hmm, iya. Dan kebetulan juga rata-rata itu tidak ada yang TK Pak. Dari Iya, TK dia itu langsung ke SD gitu. Nah itu yang baik. ini TK aja nggak ada, apalagi SLB gitu Pak ya, seperti itu. Iya. Jadi yang jadi keluhan Pak Uji ini sementara ini apa itu yang jadi beban Pak Uji? Yang menjadi beban saya ini artinya saya bisa nggak ya gitu untuk apa, memberikan keterampilan dia untuk membaca huruf gitu Pak. Itu yang bikin bagusnya, karena saya merasa ini adalah sebuah tantangan bagi saya, bagaimana kalau saya bisa memberikan yang terbaik buat dia gitu Pak, dan tidak apa namanya, saya tidak mau misalkan hanya memberikan perhatian kepada anak-anak yang pengetahuan yang bagus, tetapi bagaimana saya memberikan pengetahuan anak yang punya kebutuhan khusus, dan ini merupakan apa ya, ilmu bagi saya bisa nggak nih Mhm. membangun pengetahuan dia gitu Pak, seperti itu. Iya. Baik Pak Uji, dengan waktu singkat ini apa yang Pak Uji keluh kesahkan sudah bisa saya rekap ya. Iya Pak. Namun untuk ke depan, rencana apa lagi yang akan Pak Uji lakukan dengan jenjang waktu ya? Iya Pak. Mungkin apa semester 2 atau semester berikutnya gitu kan. Nanti saya tunggu nih informasi berikutnya nih, Siap ya Pak, kan? siap. Namun ini saya rasa tadi apa yang Pak Uji ceritakan sudah cukup jelas, dan nanti kita tunggu lagi nih berita kelanjutannya ya, Siap, siap Pak. bagaimana hasil dan kondisi anak tersebut. Terima kasih banyak Pak Uji. Siap Pak, terima kasih Nah, Pak ya. sama-sama Ya. atas waktunya. Ya, baik. Kembali lagi ke Bu Wardah. Terima kasih. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Dade. Waalaikumsalam, Bu. Pak Dade tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Oji. Betul. Ya, sebelum penutup ya Pak, Baik. saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi ini ya Pak ya. Iya. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pak Oji menginginkan bahwa dengan situasi anak yang berkebutuhan khusus, beliau menginginkan anak tersebut yang pertama itu dapat mengenal alfabet minimal ya, setidaknya lebih lanjut ke bisa membaca atau mengenal huruf Bu ya. Itu luar biasa yang saya tangkap tadi, Pak Oji itu mencurahkan ya terhadap saya, dan saya memang mendengarkan serta memberikan dorongan agar beliau dapat mengembangkan potensinya. Baik Bapak ya, bagus sekali. Menurut saya tadi sebagai observer ya Pak ya, jadi saya mencatat apa yang telah dilakukan oleh Pak Dade dan Pak Oji pada kegiatan coaching ini. Saya ingin menyampaikan catatan saya, hasil pengamatan saya ya Pak ya. Tadi proses coaching antara Pak Dade dan Pak Oji ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dan sepertinya
antara Pak Dade dan Pak Oji itu udah ada chemistry ya, udah ada kedekatan ya secara Betul. emosional. Maka dari itu Ya, Pak Oji tadi nggak sungkan-sungkan gitu ya iya, mengungkapkan betul. permasalahannya kepada Ya, Pak Dade. Dan jelas. Pak Dade juga di sini sudah berlaku sebagai coach yang mendengarkan aktif ya. Bahkan Iya, di sini saya lihat Pak Dade sendiri sudah memiliki kesadaran penuh, di mana Pak Dade setiap Pak Oji mencurahkan permasalahan dan keluh kesahnya tadi Pak Dade mendengarkan secara aktif ya, dan menyampaikan beberapa solusi ya seperti itu. Dan selain itu juga Pak Oji tadi dapat menggali potensi Pak Oji sendiri ya untuk iya, memperoleh solusi-solusi itu. Nah di sini sudah terbangun kemitraan ya antara Pak Oji dan Pak Dade sesuai dengan fungsi coaching ya. iya. Dan Pak Dade sendiri tadi sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Makasih. Dengan pertanyaan berbobot yang Pak Dade lakukan tadi dapat menggali permasalahan yang dihadapi oleh Pak Oji dan dapat menemukan solusinya. Nah, tadi selain itu juga Pak Dade sudah melakukan coaching ini berdasarkan prinsip coaching ya, diantaranya tadi kemitraan. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Dade, Baik. sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Dade kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan barusan? Saya lebih mengontrol lagi apa yang menjadi cerita dari coach tersebut terhadap saya. Saya memang kurang begitu apa ya ahli ya dalam penataan bahasa Bu ya. Jadi nanti saya lebih lebih menggali lagi, lebih belajar lagi dan mencari referensi-referensi dari media ataupun yang lain agar coach saya lebih meningkat lagi. Terima kasih Bu. Iya, baik. Bagus sekali ya. Berarti Pak Dede udah punya potensi untuk itu ya. Nah, tadi saya lupa ya, satu lagi yang saya amati tadi Pak Dede sudah melakukan uh, coaching ini dengan menggunakan alur tirta ya. Itu yang tadi yang saya amati. Tadi juga Pak Dede sudah menjawab kompetensi yang ingin dikembangkan lagi ya. Oke Pak Dade, semoga pertemuan kita dapat bermanfaat ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.